Awal tahun 2025 banyak diprediksi oleh para ahli akan menjadi tahun ekonomi yang cukup berat. Demikian juga yang akan dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Lalu, apa dan bagaimana yang harus kita lakukan sebagai masyarakat? Inilah Inspira Insight, dari data menjadi cerita. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia resmi menetapkan UMP baru tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024. Regulasi yang resmi berlaku per 1 Januari 2025 ini menetapkan kenaikan upah minimum provinsi rata-rata sebesar 6,5%. Kenaikan UMP selalu berada pada posisi dilematis. Dari sisi kepentingan buruh dan karyawan, kenaikan ini adalah harapan, apalagi dalam situasi di mana biaya hidup semakin meningkat. Tetapi bagi pengusaha dan juga investor, baik dalam dan luar negeri, kebijakan ini direspon berbeda. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyatakan bahwa kenaikan UMP akan meningkatkan biaya tenaga kerja yang berdampak langsung kepada biaya produksi. Hal ini terutama dirasakan oleh sektor padat karya, di mana biaya tenaga kerja merupakan komponen besar dari total biaya operasional. Pengusaha khawatir bahwa peningkatan biaya ini dapat mengurangi daya saing produksi Indonesia di pasar domestik dan internasional. Kenaikan UMP juga dianggap berpotensi memicu gelombang PHK, terutama jika perusahaan tidak mampu menanggung biaya tambahan tersebut. Dilematis memang, Presiden Prabowo mendukung keputusan untuk menaikkan UMP sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Ia percaya bahwa peningkatan upah dapat membantu peningkatan daya beli masyarakat yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Isu UMP ini adalah satu isu di antara sekian tantangan ekonomi yang harus dihadapi Presiden Prabowo di awal pemerintahannya. Secara internal, pemerintah juga tidak sedang memiliki kecukupan kemewahan fiskal. Pada tahun 2025, total utang pemerintah yang harus dibayar adalah sekitar 800,33 triliun rupiah. Rincian dari utang tersebut mencakup utang surat berharga negara atau SBN sebesar 705,5 triliun, pinjaman sekitar 94,83 triliun. Ini di luar dari bunga yang harus dibayar, yaitu sekitar 552,9 triliun yang terdiri dari bunga utang dalam negeri dan bunga utang luar negeri. Artinya, total kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintahan Prabowo pada tahun 2025 adalah sekitar 1.353,23 triliun rupiah yang mencakup pembayaran utang pokok dan bunga utang. Meskipun menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, utang ini bukan beban tetapi sebagai uang yang berputar, tetap saja utang ini cukup membebani APBN tahun 2025. Rasio utang jatuh tempo dibandingkan proyeksi penerimaan negara tahun 2025 diperkirakan sebesar 26,7%. Cukup besar bukan? Lalu jika pemerintah sendiri sedang berat menghadapi ekonomi, bagaimana dengan masyarakat? Kita bisa mengutip data dari BPS tahun 2024. Selama 5 tahun terakhir, jumlah warga rentan miskin bertambah 12,72 juta orang. Siapa itu warga rentan miskin? Warga rentan miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran sebesar Rp582.000 sampai Rp874.000 per kapita per orang. Kalikan jika dalam keluarga kita ada 4 sampai 5 orang. Itu adalah keluarga rentan miskin yang tadi bertambah menjadi 12,72 orang. Sementara pada tahun 2024 angkanya dari pertambahan 12,72 juta orang tadi
mencapai 67,69 juta atau 24,23% total penduduk Indonesia. Di saat jumlah warga calon kelas menengah dan rentan miskin terus bertambah, penduduk kelas menengah justru kian menyusut. Sepanjang 2019 sampai 2024, warga kelas menengah berkurang 9,48 juta orang menjadi hanya 47,85 juta orang. Kini proporsinya hanya 17,13% dari total populasi. Ini artinya turun dari 21,45% pada 5 tahun yang lalu. Definisi kelas menengah adalah mereka yang memiliki pengeluaran antara 2 juta sampai 9,9 juta rupiah per bulan per kapita atau per orang. Di era serba sulit, tren No Buy Challenge dan Lipstick Effect menjadi dua tren yang menjadi turunan dari gaya hidup frugal, alias gaya hidup yang menekankan penghematan, kesederhanaan, dan penggunaan sumber daya secara efisien. No Buy Challenge adalah tantangan untuk menunda konsumsi demi menabung di tengah badai ekonomi. Sementara Lipstick Effect adalah fenomena di mana barang kecil seperti kosmetik menjadi pelarian saat membeli barang besar tak lagi memungkinkan. Walaupun tidak signifikan, tren ini bisa memberi manfaat pada perekonomian. No Buy Challenge dapat membantu mengurangi tekanan pada inflasi domestik dengan menekan konsumsi barang-barang mewah, sekaligus mendorong kesadaran finansial masyarakat. Sementara Lipstick Effect memberikan nafas bagi para pelaku UMKM yang menawarkan barang-barang kecil dengan harga terjangkau untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar. Indonesia kini berjalan di atas tali yang bergoyang. Kebijakan pemerintah dan daya juang masyarakat menjadi dua sisi koin yang saling melengkapi. Akankah langkah-langkah ini cukup untuk bertahan di tengah guncangan global? Atau Anda punya jawabannya, atau kita biarkan waktu yang akan menjawab? Yang jelas, Frugal Living, No Buy Challenge, dan Lipstick Effect membuktikan bahwa bertahan bukan sekedar menunggu, tapi juga merancang ulang strategi hidup. Ketidakpastian ekonomi memang nyata, tetapi kreativitas dan semangat masyarakat selalu menjadi kunci untuk melangkah lebih jauh. Dengan suara perubahan yang terus bergema, satu hal pasti, ketidakpastian ekonomi tidak boleh membuat kita berhenti melanjutkan hidup. Mari mengencangkan ikat pinggang, siapkan strategi jika sewaktu-waktu terjadi turbulensi. Inilah Inspira Insight, dari data menjadi cerita.